Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi karunia kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam ibadah keluarga dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Masih dalam situasi beribadah di rumah masing-masing dalam rangka mendukung pemerintah dalam memutus rantai penularan virus COVID-19. Namun tidak mengurangi sukacita kita dalam membangun persekutuan bersama dengan saudara seiman. Sebelum kita masuk dalam peribadatan keluarga, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam peribadatan keluarga. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga malam ini kami lakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 256 ayatnya yang pertama.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 1-17. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah keluarga bersama, meskipun kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kini tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu turun atas kami, sehingga kami dapat memahami karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan hanyalah menurut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, Paulus berbicara tentang dua sisi dari hidup manusia. Sisi yang pertama, dia memberi nama dengan hidup dalam daging, dan sisi yang kedua, dia beri nama hidup dalam roh. Kehidupan dalam daging disebut sebagai kehidupan dari orang yang belum merdeka. Mereka masih diperbudak oleh berbagai macam aturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan lahiriah. Akan tetapi, Paulus tidak pernah bilang bahwa hukum dan aturan itu tidak baik. Hukum dan aturan pada dasarnya baik. Sebab hukum dan aturan itu mengarahkan kita pada tatanan hidup yang teratur. Tetapi yang salah adalah mereka yang menjalankan praktek kepercayaan pada Tuhan karena aturan dan terikat pada hukum. Mereka menjadi budak-budak hukum dan aturan. Aturan-aturan itu mereka ambil dari Alkitab, comot 1 ayat, 2 ayat. Mereka membaca Alkitab sebagai buku kumpulan aturan yang harus ditaati. Sehingga hakikat Alkitab sebagai kesaksian dan firman Allah yang hidup, mereka rubah menjadi sebuah kitab undang-undang yang memikat dan memaksa. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam Alkitab? Orang yang hidup dalam daging sering bikin aturan untuk itu. Semacam aturan tambahan dan merujuk pada 1-2 ayat dalam Alkitab sebagai dasar. Orang yang hidup dalam daging suka sekali memperlihatkan kesalehan yang hanya bersifat fisik dan nampak saja. Sedangkan hati mereka tetap bengkok. Orang yang hidup dalam daging seperti orang yang pakai baju berdasi, bersih, tapi kerjanya korupsi. Di luar rapi, tetapi di dalamnya busuk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mutu hidup yang kedua adalah hidup dalam roh. Mereka ini adalah orang-orang yang merdeka. Mereka menyembah dan melayani Allah bukan karena aturan dan hukum yang bilang begini, bilang begitu, tetapi karena mereka mau melakukan itu dengan hati yang rela dan sukacita. Bukan karena terpaksa atau dipaksa-paksa. Tetapi kita juga harus hati-hati untuk bicara tentang hidup dalam roh. Karena di dunia ini ada dua macam roh, yaitu roh jahat dan roh Allah atau Roh Kudus. Pertanyaannya, apa perbedaan keduanya? Yang pertama, roh jahat memang berkuasa, tetapi hanya untuk kepentingannya sendiri. Roh jahat tidak peduli dengan kesedihan orang lain, sementara Roh Kudus juga berkuasa, tetapi kuasa itu untuk melayani kepentingan semua manusia. Kedua, roh jahat itu suka mengancam, menuntut sesuatu, membawa ketakutan, bahkan meminta sesuatu sebagai korban. Sementara roh Allah tidak menuntut dan mendakwa kita. Ia malah menjadi penolong dan penghibur kita dalam berbagai kesulitan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15-17. Bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta pada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Ia menulis, Roh memberi hidup, Ia memerdekakan dari dosa dan hukuman. Roma 8 ayat 2. Ia tidak memperbudak manusia dengan berbagai aturan, sehingga kita menjadi takut. Roma 8 ayat 15. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati untuk memperhatikan kedua perbedaan ini. Sebab banyak terjadi dalam kehidupan berjemaat, orang mengaku hidup dalam roh, tetapi ia selalu membebani sesamanya dengan berbagai tuntutan, ancaman, bahkan suka menakut-nakuti orang. Alkitab mengatakan, ujilah lebih dahulu, sebab mungkin saja roh yang bekerja dalam diri orang itu bukan roh Allah, tetapi roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada dua mutu hidup, yaitu yang dijalani dalam daging dan dijalani dalam roh. Tetapi tidak semua hidup yang dijalani dalam roh berkenan kepada Tuhan. Karena dalam dunia ini ada dua roh. Yang satu datang dari Allah, dan itulah Roh Kudus. Sedangkan yang lain berasal dari iblis, yaitu roh jahat. Roh dari Allah selalu menyelamatkan manusia tanpa menuntut dan mengancam. Sedangkan roh dari iblis suka menuntut dan mengancam. Roh dari iblis itu suka sekali membuat larangan-larangan. Roh jahat paling rakus, sebab ia suka meminta kurban. Dan dengan terus memandang pada Yesus, setiap orang percaya memperoleh kemampuan untuk membedakan roh jahat dan Roh Kudus. Sekaligus memperoleh kekuatan untuk memperoleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini baik masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk memasuki new normal atau penormalan baru. New normal bisa juga diartikan sebagai tatanan atau pola hidup yang baru. Tujuannya adalah untuk menata kehidupan dan perilaku yang baru yang akan dibawa terus ke depannya sampai diketemukan vaksin sebagai penangkal virus corona. Dalam tatanan hidup baru ini akan mengedepankan protokol atau aturan kesehatan secara lebih ketat. Marilah kita melihat dan menjalankan protokol kesehatan sebagai ciri khas dalam tatanan atau pola hidup baru, bukan sebagai beban yang memperbudak kita. Sebab protokol kesehatan itu sebagai aturan yang menolong, memerdekakan kita dari ancaman COVID-19. Walaupun kita tahu bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa menjadi jaminan kita bebas dari virus ini selama-lamanya, tetapi paling tidak mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mari kita memandang dan belajar pada Yesus, sebab Ia lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan dalam menjalani tatanan atau pola hidup baru pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan memandang pada Yesus, kita akan memiliki roh kelembutan dan kerendahan hati untuk menjalani protokol atau aturan kesehatan pada era new normal ini, atau tatanan hidup baru yang akan kita masuki dan jalani bersama. Dengan menerapkan new normal, pemerintah sebagai hamba Tuhan tidak sedang mencari kepentingan sendiri atau tidak peduli dengan kesusahan kita sebagai warganya, seperti motivasi dari roh jahat itu. Tetapi justru berupaya untuk menjamin kebebasan kepentingan kita sebagai warga, sekaligus peduli dengan kesusahan kita sekarang ini. Justru kita harus mendukung program pemerintah yaitu new normal dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, agar kita merdeka dari ancaman COVID-19.
Protokol kesehatan itu juga bukan ancaman yang menuntut imbalan, apalagi menakuti kita. Tetapi protokol kesehatan itu justru menjadi penolong yang menolong kita agar terhindar dari ancaman virus corona. Roh atau semangat dari protokol kesehatan adalah memberi hidup atau memerdekakan dari ancaman virus corona. Ia tidak memperbudak, sehingga kita menjadi takut. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita menjalani hidup pada masa sulit ini dengan yakin bahwa apa yang kita buat untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk terus bersabar, bertekun, mengendalikan diri, dan mengupayakan hidup sehat secara bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan malam ini, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 ayat 1-3. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas peribadatan keluarga yang telah kami lakukan bersama saat ini ya Tuhan. Meskipun kami lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, namun tak mengurangi sukacita kami di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan, kiranya dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya di Pantan Jabung ini ya Tuhan. Berkatilah kami Bapa, dan untuk warga yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau pakai dokter, perawat, keluarga dan obat-obatan yang dikonsumsi sebagai sarana kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan kami semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lindungilah kami dari sakit penyakit, terutama yang saat ini sedang mewabah, yaitu virus COVID-19. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang berjuang agar pandemi ini segera berlalu dan bangsa ini dapat kembali hidup normal. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Bapa. Bangsa kami sedang mengalami krisis, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kiranya Engkau memberi kebijaksanaan pada para pemimpin bangsa ini ya Bapa, agar mereka mampu mengambil putusan yang terbaik untuk semua golongan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang memasuki masa PPDB dan kenaikan kelas. Kiranya Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Bapa, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Sucikan ya Bapa, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Kami serahkan doa kami dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akhiri peribadatan keluarga malam ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 457, ayat pertama dan kedua.